Revolusi Industri 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak, baik dari para pelaku industri, pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya. Banyak kekhawatiran yang muncul bagi negara untuk menghadapinya. Sebenarnya apa revolusi industri 4.0 itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah revolusi industri 4.0 kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab menyatakan, revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan dan internet selalu mempengaruhi kehidupan manusia. Revolusi Industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap. Revolusi industri kedua terjadi di abad ke-19 yang ditandai dengan adanya produksi massal mesin listrik dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga terjadi di abad ke-20 dengan ditandai adanya penggunaan komputer dan teknologi informasi. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Salah satu perusahaan di Indonesia yang telah menggunakan teknologi robot adalah pabrik mobil Suzuki di Cikarang. Banyak manfaat yang diperoleh dari revolusi industri ini. Ada satu hal yang harus kita ingat, ada sesuatu yang baru, maka akan ada tantangan yang baru. Kira-kira pada revolusi industri keempat ini, tantangan apa yang akan dihadapi oleh para ekonom dunia, terutama di Indonesia? Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif. Booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman bagi low skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif karena dapat dengan mudahnya tergantikan dengan mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Globalisasi ekonomi adalah suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam suatu sistem ekonomi global. Yang diketahui salah satu bentuknya ditandai dengan meningkatnya keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional. Yang mana kegiatan perdagangan internasional ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara karena semua negara akan bersaing di pasar internasional. Lalu, apa korelasi antara revolusi industri dengan globalisasi? Globalisasi ekonomi adalah suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam suatu sistem ekonomi global yang kemudian diketahui salah satu bentuknya dengan ditandai meningkatnya keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional, yang mana kegiatan perdagangan internasional ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara karena semua negara akan bersaing di pasar internasional. Menurut Tanri Abeng, seorang mantan Menteri Pendayagunaan BUMN pada Kabinet Pembangunan 7 dan Kabinet Reformasi Pembangunan, bentuk perwujudan globalisasi ekonomi dibagi menjadi 5 jenis. Bentuk pertama yang disampaikan adalah globalisasi produksi. Untuk hal ini, perusahaan melakukan produksi di beberapa negara untuk menekan biaya produksi. Langkah ini dilakukan dengan pertimbangkan tingkat upah yang cukup rendah di negara tersebut, murahnya tarif biaya masuk, dan adanya infrastruktur yang memadai membuat iklim usaha menjadi kondusif. Bentuk yang kedua adalah globalisasi pembiayaan. Dalam hal ini, perusahaan akan memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan kegiatan investasi baik dalam bentuk portofolio maupun langsung di semua negara seluruh dunia. Bentuk ketiga adalah globalisasi tenaga kerja. Hadirnya tenaga kerja asing merupakan salah satu gejala terjadinya globalisasi di bidang tenaga kerja. Dalam kondisi ini, perusahaan akan mampu untuk memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia yang sesuai dengan tingkatannya. Bentuk keempat adalah globalisasi jaringan informasi. Perwujudannya dapat dilihat pada pola kehidupan masyarakat suatu negara yang sudah dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari berbagai negara di dunia. Salah satunya disebabkan oleh majunya teknologi,
Sehingga sarana informasi seperti radio, televisi, media cetak maupun online sudah sangat mudah diakses oleh masyarakat. Jaringan komunikasi yang semakin maju juga ikut serta dalam membantu meluasnya pasar ke penjuru dunia untuk produk yang sama. Dan yang terakhir adalah globalisasi perdagangan yang menjadi bentuk terakhir dari globalisasi ekonomi. Pada bidang perdagangan, globalisasi terwujud dalam bentuk penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non-tarif sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi ketat, cepat, dan adil. Lalu, dampak apa saja yang ditimbulkan oleh globalisasi dan revolusi industri terhadap perekonomian Indonesia? Untuk dampak positif, globalisasi dan revolusi industri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga pertumbuhan dunia secara keseluruhan. Kedua, mampu menurunkan tingkat kemiskinan global dalam jangka panjang. Ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi di berbagai negara. Keempat, meningkatkan pendapatan per kapita global secara keseluruhan. Dan dampak positif terakhir adalah meningkatkan variasi komoditas barang atau jasa yang tersedia di berbagai negara. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan program untuk menghadapi revolusi industri keempat dan juga globalisasi. Terdapat 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur industri Indonesia di masa depan. 10 prioritas nasional lintas sektoral. Pertama, memperbaiki aliran material di sektor manufaktur. Kedua, mendesain ulang zona industri nasional. Ketiga, menetapkan standar sustainability pada semua sektor industri. Keempat, memberdayakan UMKM secara optimal. Kelima, pembangunan infrastruktur digital. Keenam, menarik minat investor asing. Ketujuh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedelapan, membentuk ekosistem inovasi. Kesembilan, merealisasikan sistem insentif investasi teknologi. Dan yang terakhir adalah menciptakan aturan dan kebijakan yang harmonis. Memang perkembangan ini membawa implikasi pada perubahan kebijakan ekonomi. Tapi dalam perubahan kebijakan itu, pelaku ekonomi harus sudah mempunyai kemampuan untuk mengikuti globalisasi perekonomian saat ini.